Masih ya sampai sekarang? Masih. Penipuan casting bayar. Iya. Terus apa kalau mau masuk manajemen atau agensi Harus bayar? itu ada, masih ada. Ya Allah, cari duit nggak gitu-gitu amat perasaan. Iya. Mungkin kalau cuma bayar ya, kalau misalnya harus tidur sama orang tersebut kan lebih parah lagi. Itu terjadi. Buset. Nah, kalau untuk Asosiasi Casting Indonesia sendiri, ini kan ibaratnya udah bergulir pemerintahan baru lah istilahnya gitu kan, gitu dengan tim yang baru yang refresh lah gitu. Visi misinya ACI itu apa sih, Sir? Untuk kedepannya, yang pasti sih kita akan memperbaiki secara internal standarisasi kerja asosiasi casting dulu. Maksudnya setiap orang punya cara metode casting yang berbeda-beda. Nah, ini kita ingin jadikan standar dulu mana yang ACI akan lakukan sebagai asosiasi. Begini standar castingnya asosiasi. Kemudian juga memperbaiki hubungan kerja dengan sutradara, produser dan lainnya. Pastinya dengan manajer dan talent ya. Kita juga pasti akan ajak mereka bertemu, ngobrol bagaimana pandangan mereka terhadap asosiasi. Dan juga memperkenalkan kepada halayak umum bahwa ada asosiasi casting Indonesia dan memperkenalkan kepada orang-orang juga bahwa proses casting itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Sehingga jangan sampai ada korban-korban yang bermunculan nantinya di belakang, karena sering banget kejadian kayak gitu. Masih ya sampai sekarang? Masih. Penipuan casting bayar. Iya. Terus apa kalau mau masuk manajemen atau agensi Harus bayar? Itu ada, masih ada. Ya Allah, cari duit nggak gitu-gitu amat perasaan. Iya. Mungkin kalau cuma bayar ya, kalau misalnya harus tidur sama orang tersebut kan lebih parah lagi. Itu terjadi. Buset. Jadi memang hati-hati, karena kalau mereka nggak kenal produser, mereka nggak kenal sutradara, pasti mereka akan melalui casting. Iya. Nah, itu dimanfaatkan oleh orang-orang oknum-oknum tertentu. Iya sih, jadi giliran yang kerjanya benar jadi kena efek ya. Ya. Pengaruhnya ya. Iya sih, emang sih. Gue gak bisa ngomong. Kejam, industri kejam. Industrinya kejam. Industrinya kejam. Nah, ini yang menarik nih. Pada saat lo memperjuangkan talent, itu kan pasti terjadi perdebatan-perdebatan kan, misalnya sama produser, sama sutradara gitu. Boleh nggak sih ceritain satu hal nih yang menurut lo mungkin paling lucu atau paling seru nih pada saat lo memperjuangkan seorang talent? Apa ya? Nggak ada yang sampai spesifik, karena biasanya gini, pada saat gue memperjuangkan seorang talent, di satu sisi pasti sudah setuju dengan pendapat gue, entah sutradara atau produser. Kayak misalkan waktu Dear Nathan, pada saat Jeffrey Nicole, sutradara sudah setuju dengan pilihan Jeffrey Nicole, tinggal bagaimana kita meyakinkan produser untuk memakai Jeffrey Nicole. Kemudian waktu Galih dan Ratna juga, sutradara sudah setuju dengan Reval untuk karakter Galih, tinggal bagaimana kita bisa meyakinkan produser supaya Reval adalah karakter yang tepat. Sama juga kayak Ambiar, sutradara juga yang setuju. Iya, sutradara setuju. Bagaimana kita meyakinkan investor bahwa ini karakter yang tepat. Nah, untuk mengakali itu pastinya kan kita harus memikirkan secara bisnis film seperti apa. Kalau misalkan kita memakai pemain utama yang tidak dikenal, otomatis kan pasti orang akan melihat bagaimana cara kita menjual film tersebut. Itu bisa kita bantu dengan lawan main yang lebih punya nama atau supporting sekelilingnya yang memang sudah punya nama. Lebih seperti itu sih. Itu akan membantu untuk penjualan film tersebut. Oh, berarti lu juga harus, maksudnya gini, mungkin departemen casting itu kurang lebih berstrategi juga untuk menjual sebuah film. Kita harus bisa mengetahui bahwa talent yang kita ajukan dari sisi kreatif dan sisi bisnis itu menguntungkan atau tidak. Jadi kita nggak cuma sekedar nyari talent aja. Jadi kita harus memikirkan jualan si talent gimana nih, prosesnya bagaimana untuk kita jualan si A. Oke, berarti kalau misalkan si A lemah, kita harus B dan B, C, D-nya kita harus kuatin. Yang seperti itu, kita harus tahu hal-hal yang seperti itu. Nggak cuma sekedar nyari talent. Kita harus memikirkan aspek sampai ke film itu tayang seperti apa. Attitude, jualan, dan lain-lain. Kembali lagi, berarti kalau dari cerita lu barusan, tadi kan lu sempat bilang bahwa ada sebagian produser atau PH yang menganggap posisi casting itu kurang penting. Tapi kalau dari cerita lo barusan, menurut gua itu
cukup penting. Ya, tapi kan banyak juga yang langsung direct dari pihak PH atau pihak produser langsung direct hubungin si talent tanpa tanpa melalui proses casting. Itu ada juga dan banyak sering terjadi kok seperti itu. Dan pernah pengalaman gue juga, gue ditawarin pekerjaan, gue disuruh casting tapi main talentnya sudah lock. Ya gue tolak karena gue bilang buat apa hire gue sebagai casting director kalau sudah lock main talent. Better cari yang lain aja, cari telco aja. Ngapain gua harus lo hire? Lebih seperti itu sih. Oh. Dan itu nggak cuma 1-2 kali ya, ada beberapa kali gua ditawarin main talent udah lock, ya gua nggak mau. Kecuali memang kalau misalkan gua sudah kenal dengan orang tersebut, saja bantu deh, ini main talentnya udah lock gini-gini nih, ya tolong cari supporting. Oh yaudah nggak apa-apa. Gitu. Bedanya itu mungkin. Oh. Oke, terakhir Cak sebelum kita closing. Lo ada tips nggak sih buat temen-temen nih yang mungkin udah terjun di entertainment tapi masih baru-baru atau mungkin yang baru mau ikut casting, ada tips nggak masukan buat temen-temen? Oke, sebenarnya sih untuk teman-teman yang sudah menjalani profesi di industri ini ataupun yang baru masuk ke industri ini ya, yang pasti pertama adalah harus kalian ketahui acting itu sama seperti kesenian yang lain, di mana tidak ada batasan. Jadi selalu belajar, selalu mencari menambah kemampuan kalian dalam berakting. Pada saat kalian merasa kalian bisa, maka kalian mati. Jadi perdalam terus kemampuan berakting kalian. Karena ada 3 hal di industri saat ini. Yang pertama adalah popularitas, yang kedua adalah fisik, yang ketiga adalah kemampuan akting. Apabila kemampuan akting kalian memang bagus, 2 hal ini bisa dilewatkan. Kalian banyak kok teman-teman yang memang karena kemampuan aktingnya bisa berada di posisi atas, lebih seperti itu. Jadi memang kalau menurut saya pribadi, kemampuan akting kalian dikembangkan, kemudian attitude, jaga attitude kalian. Jangan sampai karena attitude kalian tidak dipakai di industri ini. Itu sih. Iya sih, attitude juga berpengaruh ya. Itu karena untuk di industri. Gitu. Jadi yang baru 1-2 FTV jangan suka sok papan atas, nanti diomongin orang, susah dapat kerjaan. Oke Cak, thank you banget atas waktunya, thank you banget atas masukannya. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga lancar ke depannya. Oke. Amin. Thank you Sanca. Thank you. Oke guys, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Ciao.